Sudah sampai di Fuzhou. Selamat siang dari kota Fuzhou. Saya baru tiba dari kota Chunchou yang berjarak sekitar 170-an kilometer dari sini. Pakai kereta cepat, 1 jam saja sudah sampai. Selama 3 hari, saya akan ajak teman-teman jalan-jalan di kota yang berarti kota makmur atau kota keberuntungan ini. Kota Fuzhou, ibu kota provinsi Fujian, terletak di pesisir tenggara Tiongkok. Kota ini menghadap pulau Taiwan di seberang Laut Cina Timur. Fuzhou merupakan salah satu kota pesisir pertama yang dibuka di Tiongkok selain Shanghai, Guangzhou, Ningpo, dan Xiamen setelah Perang Candu pertama tahun 1842, yang kelak menjadi pengaruh utama masuknya budaya barat di Tiongkok. Ini mie, bumbunya bumbu kacang. Enak. Hah? Ini bakso ikan yang terkenal ya. Dalamnya ada daging babinya. Bakso yang terkenal. Sekarang ini udah di Sangxiahang. Setelah perut kenyang, kita jalan-jalan ke salah satu kawasan paling bersejarah dan ikonik di kota Fuzhou, yaitu Sangxiahang, yang dulunya adalah pusat perdagangan yang sangat sibuk di Fuzhou sejak zaman dinasti Ming dan Qing. Kawasan ini terkenal sebagai tempat berkumpulnya para pedagang dari berbagai daerah, khususnya dari Fujian dan juga dari luar negeri, yang datang untuk berdagang kain, teh, rempah-rempah, dan barang-barang antik. Sangxiahang sudah direvitalisasi dan dijadikan kawasan wisata budaya yang sangat menarik. Bangunan-bangunan tua dipugar tanpa menghilangkan nuansa tradisionalnya. Kita bisa lihat arsitektur khas Tiongkok tempo dulu, lengkap dengan ganggang sempit yang cantik. Di sini kita bisa temukan banyak toko souvenir, kedai teh, juga restoran makanan lokal Fuzhou. Naik bus, kita pergi ke salah satu hidden gem yang lagi hits banget di Fuzhou, yaitu Yantaishan. Kawasan Yantaishan pernah menjadi lokasi konsulat dari 17 negara, 33 perusahaan asing, 8 gereja, 3 rumah sakit, dan 11 sekolah. Sekarang, kawasan ini telah direvitalisasi menjadi kawasan budaya dan komersial dengan taman, kafe, dan museum yang menawarkan perpaduan sejarah dan kehidupan modern. Pas mau pulang, sempet penasaran kenapa banyak banget orang di daerah sini. Ternyata ada drone show. Kita mau pulang sekarang di line 1, nanti transfer ke line 4, Shangtengchan. Hari ini termasuk masih gratis, seminggu naik semua transportasi umum. Ya. Ini tiram. Cek aja. Oh iya, oke. Oke. Ini alat makannya dimasak, dia mesti diambil pakai capitan. Ini namanya lahua, makanan khas dari Fuzhou. Dia dulunya ini makanan rakyat, cuma bihun doang pakai kuah.
Tapi sekarang kita bisa tambah-tambah topping. Cobain rasanya. Seger banget. Tapi kalau berasa kurang berasa, bisa tambahin kecap sama sambal. Udah kenyang makan, sekarang kita lanjut ke rumahnya Lin Cixi. Sekitar 4 menit jalan dari restoran tadi, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang menyimpan kisah tentang sosok penting dalam sejarah Tiongkok, Lin Cixi, yang dikenal sebagai pejabat dinasti Qing yang berani menentang perdagangan opium pada abad 19 dan menjadi simbol keteguhan serta semangat anti-kolonialisme. Rumah ini dulunya merupakan kediaman keluarga Lin Cixi. Kini tempat ini menjadi museum untuk mengenang jasa dan perjuangannya. Jadi siapa sih itu Lin Cixi? Lin Cixi itu adalah tokoh yang paling heroik ya. Dia lahir di Fuzhou di sini. Nah, kita ada di rumahnya. Jadi dia itu adalah tokoh yang menenggelamkan opium-opium yang dijual Inggris. Jadi pada waktu itu perdagangan bebas, jadi British bisa jual, Cina bisa jual, tapi Cina nggak perlu apa-apa waktu itu, Cungko nggak perlu apa-apa dari British. Nah, British mikir gimana caranya supaya bisa dapat komoditi apa yang bisa dijual di Cungko. Nah, makanya mereka mengirim opium. Nah, warga-warga di Cungko saat itu sangat suka opium. Nah, karena mereka semua opium akhirnya jadi nggak pintar ya, jadinya males karena biasanya nge-fly doang. Nah, Lin Cixi ngeliat ini nggak bener karena merusak moral dan mental bangsa. Makanya si Lin Cixi dia memerintahkan, waktu itu dia panglima ya, dia memerintahkan untuk menenggelamkan semua opium. Nah, jadinya menyelamatkan generasi bangsa. Nah, tapi ya British nggak happy dong karena nggak bisa dapet duit, opiumnya nggak bisa jual lagi ke sini. Nah, makanya British marah. Nah, berlanjut ya tuh sejarahnya jadi panjang. Nah, itulah yang nanti adanya Treaty Nanking dan yang lain-lainnya. Sekarang kita lanjut ke salah satu magnet utama orang ke Fuzhou, yaitu ke Sanfang Qishang. Sanfang Qishang yang berarti 3 jalur dan 7 gang. Nama ini secara harafiah merujuk pada tata ruang wilayahnya yang terdiri dari 3 jalur utama dan 7 gang kecil yang saling berhubungan. Dibangun pada masa dinasti Tang dan berkembang pesat pada masa dinasti Ming dan Qing, Sanfang Qishang merupakan blok paling makmur di kota ini dan dihuni oleh orang kaya, terkenal, dan berkuasa. Daerah ini juga mendapat julukan Beverly Hills-nya Tiongkok. Ini peta keseluruhan Sanfang Qishang. Nah, jalannya ini di tengah ini ada Chungchie, jalan tengahnya. Ada 7 jalan lagi ya. Maka Qishang di sini Ti ke Ti-er, Ti-san, Ti-se, Ti-u ke-5, ke-6, ke-7. Nah, itu 7. Ada Sanfang. Ada 3. Nah, ini yang pertama gangnya di sini, kedua, ketiga. Nah, tadi kita masuk dari sini, terus masuk ke rumah sini ya. Masuk ke rumah sini, kita keluar. Tadi kita sini, nah sekarang kita ada di sini. Nah, nanti keluar kalau kita ada yang di gang yang ini. Kita sekarang ada di Gang Huangxiang atau gang yang kuning. Nah, di sini ada restoran Bandung. Nah, tadi habis keluar dari gang itu, ini apa? Chungchie-nya ya. Jalan tengahnya, nah itu Huangxiang, Yiqinghuang. Nah, itu ada jalan lain lagi. Fuzhou terkenal juga dengan kota beringin, karena kita bisa lihat di sini pohon beringinnya besar-besar dan ada banyak. Ini pohon hati yang terkenal di sini memang minuman dari olive. Tidak jauh dari Sanfang Qishang, kita lanjut ke Balai Peringatan Lin Cixi. Balai peringatan ini jauh lebih luas dari rumah Lin Cixi yang tadi pagi kita pergi.
Bangunan ini dibangun pada tahun 1905 oleh keturunan dan para pengikut Lin Zexi dan telah mengalami berbagai peluasan dan renovasi selama bertahun-tahun. Balai peringatan ini dibagi dalam 5 zona, yaitu ada aula pengantar memberikan gambaran umum tentang kehidupan dan pencapaiannya Lin Zexi. Lalu ke zona A berfokus pada kehidupan awal Lin Zexi dan dedikasinya untuk mengabdi kepada negara. Lanjut ke zona B, kita untuk mengeksplorasi masa jabatan Lin Zexi sebagai pejabat yang berintegritas dan berdedikasi untuk kesejahteraan nasional. Zona C tentang perspektif dan pengaruh global Lin Zexi, terutama upayanya dalam diplomasi internasional. Lalu yang paling akhir adalah zona D, memamerkan upaya perintis Lin Zexi dalam memerangi perdagangan narkoba. Kita lanjut lagi, sekarang kita berada di kuil Tingquang atau Tingquang Shi yang dibangun sekitar tahun 904 Masehi pada masa dinasti Tang oleh Wang Shengci, Pangeran Fujian Kerajaan Ming, sebagai tempat untuk menghormati almarhum orang tuanya. Pagoda putih di kompleks ini atau Pai Ta menjadi salah satu landmark kota Fuzhou. Ikan mani. Ini paiko. Ini daging babi kayak kuluyuk pakai tepung, ikan goreng kecil-kecil. Ini kulit babi rasanya asam seger banget. Ini enak banget ini. Cai, sayur. Ini juga ikan merah, ikan digoreng. Perut sudah kenyang, kita lanjut jalan lagi. Jalan kaki di kota Fuzhou sangat nyaman. Jalanannya bersih dan banyak pohon juga. Ini masuk ke dalam toko snack. Masuk karena tertulis di depannya, di slogannya ada tulisnya Woman Hen Tianyi. Kita sangatlah murah. Nah, ini tinggal pilih mau yang mana. Ini adalah Xichan Shi atau kuil Xichan yang merupakan kuil pertama dari 5 kuil Buddha yang ada di kota Fuzhou. Kuil ini telah berdiri selama lebih dari 1130 tahun dan telah mengalami bencana alam serta kerusakan akibat perang sejak dibangun pada tahun 867 di masa dinasti Tang. Kota Fuzhou itu dikelilingi oleh 3 gunung. Kita bisa dari atas ini. Ini salah satu gunungnya, yang di sebelah sana ada lembah. Nah, di sini kita bisa lihat kota Fuzhou dari ketinggian. Daerah yang modern. Naik bus, kita lanjut ke tempat yang paling rekomen buat nikmatin sunset di Fuzhou, yaitu Futao Skywalk. Futao Skywalk adalah rute pejalan kaki yang dibangun tahun 2018 di dalam hutan sepanjang 19 km dengan 10 pintu masuk yang menghubungkan 5 taman utama di kota ini. Desain rangka bajanya yang unik telah memenangkan beberapa penghargaan, termasuk penghargaan arsitektur internasional tahun 2017 dan penghargaan desain Presiden Singapura tahun 2018. Naik taksi kita lanjut ke Sihu Kungyan atau Taman Danau Barat buat jalan-jalan sore. Taman ini merupakan taman klasik yang paling terawat di Fujian, yang memiliki sejarah lebih dari 1.700 tahun. Dulunya, taman ini merupakan taman kekaisaran Fujian kuno di wilayah ini. Kini berfungsi sebagai tempat bersantai dan berolahraga gratis bagi penduduk lokal dan pengunjung. Meskipun terletak di pusat kota yang ramai, Danau Barat ini menawarkan suasana yang sangat tenang. Berjalan kaki sekitar 15 menit dari danau tadi, kita sampai di satu jalan yang isinya semua makanan. Di sini juga ada tempat oleh-oleh yang jual snack-snack dari Fuzhou. Jalan ini tepat berada di seberangnya gerbang Sangfang Qishang yang tadi pagi kita datangi. Sebelum balik ke hotel, kita mau masuk lagi ke Sangfang Qishang, pengen lihat seperti apa sih kalau malam.
Sebelum ke bandara, kita sarapan pagi dulu. Sarapannya ada berbagai macam jenis bubur, lalu kita bisa pilih topping apa aja yang kita mau. Kita ambil, kita bawa ke meja. Makan bubur warnanya kuning, bisa pilih topping-toppingnya. Sekarang kita mau berangkat ke bandara. Mulai dari tanggal 29 September 2025, sudah ada kereta langsung menuju bandara dari kota, yaitu Fuzhou Metro Pinhai Express. Jadi sekarang bisa ke bandara jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah. Dan lebih seru lagi, waktu saya lagi ada di sana, ini baru dibuka, jadi bisa gratis. Gak heran makanya banyak juga warga lokal yang mau cobain kereta bandara ini. Ayo, tunggu apa lagi? Kapan giliran kalian ke Fuzhou nih? Terima kasih sudah nonton vlog jalan-jalan saya ke kota Fuzhou. Sampai ketemu di video jalan-jalan berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe.